Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam pagi hari ini di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau kabar ibu-ibu jamaah yang hadir secara langsung gimana kabarnya Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat juga nih Pak Ustadznya. Untuk semakin semangat kita mendengarkan ngobrol pada pagi hari ini yang akan membahas terkait dengan iman kepada Rasul Allah. Silahkan Pak Ustadz penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu disehatkan oleh Allah dalam ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang iman kepada Rasul Allah atau iman kepada utusan Allah. Iman kepada Rasul Allah atau utusan Allah ini masuk dalam salah satu dari 6 rukun iman. Sebagai landasan paling mendasar dalam kita beragama itu rukun iman. Iman pada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari kiamat, hari akhir, dan yang keenam iman kepada ketentuan Allah, qadha dan qadar. Nah, karena ini termasuk dalam rukun iman, maka kita wajib mengimani tentang adanya orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan Allah. Yang wajib kita ketahui cuma 25.
Itu pun kadang anak kita apal, kitanya yang nggak apal. Yang kita apal kadang hanya nama-nama nabi yang populer. Tapi yang enggak, kadang kita enggak begitu tahu. Kalau kita ngaji dalam kitab-kitab tauhid, nabi yang ada itu enggak kurang dari 124.000. Sementara Rasul itu sekitar 315. Yang wajib kita ketahui cuma 25. Dari Nabi Allah Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita wajib mengimani sifat-sifat yang ada dalam atau yang melekat pada para utusan Allah atau Rasul Allah itu. Dalam satu syair bait kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Ahmad Marzuki, beliau mengutip atau menjelaskan, arsala anbiya adzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul. Arsala anbiya adzawi fatanah. Sifat yang dimiliki oleh para nabi itu fatonah. Fatonah itu artinya cerdas, pinter. Lah kalau nabi kok bodoh, repot ya. Ditanyain pelongok kan repot. Makanya nabi adalah orang yang tercerdas yang ada di masanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad itu, walaupun sebagian ulama mengatakan ummi itu tidak bisa baca, enggak bisa nulis, memang itu desain Allah. Rasulullah itu kan ummi. Kan sering kita kalau baca salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummi. Ummi di situ bukan diartikan kok ini bukan ibu bukan. Ummi itu diartikan beliau itu memang didesain oleh Allah enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Tetapi kecerdasan Rasulullah sekali beliau ngelihat, sekali beliau tahu seumur hidup enggak bakalan lupa. Lah kebalikannya sama kita. Kita ini bisa baca, bisa nulis, tapi begitu bukunya ditutup, jebret, wes. Kecerdasan para nabi itu ya di atas rata-rata, atau mungkin orang yang tercerdas yang dipilih oleh Allah di masanya itu. Kemudian arsala anbiya dzawi fatanah bisidqi. Sidqi itu jujur, benar. Apa yang dikatakan oleh para nabi enggak mungkin bohong. Walaupun bercanda, tapi bercandanya jujur. Contoh, mohon maaf, Rasulullah itu pernah bilang ketika ada ibu-ibu yang sudah lanjut, nanya ke Rasul, ya Rasul, nanti saya surganya sama siapa? Rasulullah jawab, waduh maaf nek, di surga enggak ada nenek-nenek. Terus nenek itu nangis, ya Allah, berarti saya percuma dong sholat ibadah kalau saya enggak bisa masuk surga. Ini kan percandaan Rasulullah. Di surga itu enggak ada nenek-nenek. Begini, Kak, nenek tadi dihibur. Begini loh, Mbah. Kalau orang Jawa, kalau orang Jakarta apa? Nek. Bahwa nanti di surga itu semua orang dibangkitkan dalam keadaan usia yang sama, yaitu sama seperti Nabiullah Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit, yaitu usia 33 tahun. Ini rata-rata kan baru 22 ya. Rata-rata. Di surga itu semua umur sama, 33. 33 itu kalau lagi seger-segernya ya. Makan ya lagi enak-enaknya, ya ngapain pokoknya lagi enak-enaknya usia segitu. Lah kalau udah 53, apalagi 63, aduh, yang dulunya pakai minyak wangi ganti pakai minyak. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan. Terima kasih Pak Ustadz, semakin menarik pembahasan kita ataupun ngobrol kita pada pagi hari ini terkait iman kepada Rasul Allah, dan kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, masih pada semangat Pak Ustadz. Sebelumnya sudah mendengarkan penjelasan terkait
tema ngobrol kita pada pagi hari ini yaitu iman kepada Rasul Allah. Nah, untuk di segmen kali ini kita akan membuka untuk 2 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas dari Villa Mahkota Indah. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk iman kepada para Rasul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Pak Ustadz dari Bekasi mau bertanya, apa pengaruh iman kepada Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 penanya Pak Ustadz. Yang pertama, apa yang harus dilakukan sebagai bentuk iman kepada Rasul? Lalu tadi pertanyaan kedua adalah, apakah pengaruh iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari kita? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk atau sebagai wujud iman kita kepada utusan Allah? Yang pertama, kita menjalani apa yang diperintahkan oleh para utusan Allah. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya kita menjalani apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan sunnah Rasul. Ini kadang sunnah Rasul dikonotasikan yang begitu. Lah iya, padahal sunnah Rasul itu kalau saya cari hadisnya, mohon maaf. Saya cari hadisnya yang begitu di malam Jumat itu hadisnya malah belum ketemu saya. Lah kok dibilang sunnah Rasul. Kalau pagi hari Jumat, saya ketemu hadisnya. Kalau malam Jumat enggak tahu, makanya pagi aja ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, karena semua yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Rasul itu pasti benar dan bermanfaat. Dulu mungkin ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, para sahabat itu hanya sami'na wa ta'na, saya dengar dan kami ikuti. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah di zaman sekarang mulai terbukti. Kebenarannya ditinjau dari sains, ilmu teknologi sekarang. Contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan misalnya minuman kita ini kecemplungan laler, padahal minuman ini harganya mahal, segelas 2 juta. Minuman apa Bu? Umpama. Minuman ini harganya mahal 2 juta, yang ngasih orang spesial. Widih. Lah baru kita minum dikit karena kita minumnya di teras, ada laler pengen ngicipin, masuk nyemplung ke situ. Rasulullah ngajarin ketika minuman kita kejatuhan laler, lelepin sekalian. Nanti baru diambil dibuang, silahkan minum kembali. Lah kalau itu minuman murah kadang kita buang aja. Tapi ini minuman mahal 2 juta yang memberi orang yang spesial juga, dibuang sayang. Lah kenapa Rasulullah kok laler itu disuruh ngelelepin sekalian? Dulu para sahabat nggak pernah meneliti, pokoknya itu perintah Rasul saya jalani. Tapi sekarang begitu diteliti ternyata laler itu salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu sayapnya ada penawarnya. Lah kalau yang nyemplung kok penyakitnya jadi penyakit. Kalau kalian nyemplung kok obatnya ya jadi obat. Tapi kan kita nggak tahu ini yang nyemplung ini yang penyakit apa yang obat. Maka Rasulullah bilang lelepin sekalian. Kalau memang penyakit yang masuk biar penawarnya juga ikut masuk. Jadi minuman netral kembali, silahkan diminum. Ini membuktikan kebenaran ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya ini kebiasaan kita. Rasulullah melarang minuman yang panas ini untuk ditiup. Ini biasanya kita kan demen ya. Pagi-pagi bikin teh, taruh dituang di sini, tiup dulu terus baru diminum. Rasulullah ngelarang loh itu. Dulu para sahabat sami'na wa ta'na. Begitu sekarang setelah kecanggihan teknologi apalagi di bidang ilmu kesehatan diteliti. Ternyata yang keluar dari sistem pernapasan kita
itu mengandung zat karbon dioksida yang itu mengandung penyakit. Ini sebagai bentuk kita iman pada Rasul Allah Nabi Muhammad, kita ikuti itu. Itu sebagai bentuk kita iman pada Rasul Allah, utusan Allah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, efeknya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ya kita pelajari apa akhlak Rasulullah yang intinya utusan Allah, Rasul Allah, Nabi Muhammad. Kalau kita ini diutuskan sebagai uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sebagai uswah. Kita pelajari itu akhlak Rasulullah. Ibu kan sering ya baca Barzanji itu sering ya. Cuman sayang kalau ditanya artinya apa, mboh gitu. Dalam Barzanji itu mulai dari abtadiul imla bismidzatil aliyah mustadirran faidal barakati ala alahu wa aula sampai habis itu kan bercerita tentang riwayat Rasulullah mulai dari lahir, bahkan mulai dari dalam kandungan sampai beliau masa remaja, sampai masa dewasa, berumah tangga, sampai jadi seorang rasul. Cuman wong sayang kita nggak pernah ngaji itu ya wis pokoknya asal wa muhayyang kasyamsi minka mudi'u ya tala'la usana diri langsung mahallul qiyam, duduk, habis duduk doa, besek dibagi. Enggak pernah kita pelajari. Di bait yang ke-8 atau di pasal ke-18 itu kan ada 19 pasal itu. Yang pasal terakhir kan doa Allahumma ya basitul yadaini bil atiyah itu kan. Yang sebelumnya itu membahas tentang akhlak Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah itu pribadi yang sangat pemalu. Lah sekarang kita umatnya bukan pemalu tapi malu. Kondangan ke gedung kayak orang enggak pernah makan, apa-apa sikat. Aduh mending dihabisin, makan dikit taruh, ya Allah. Rasulullah itu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya, sangat pemalu. Satu hari dalam riwayat ketika beliau naik kendaraan, dalam dulu ya nggak mungkin naik motor kan nggak mungkin, ya kuda apa-apa. Karena ini saking kencang mengecu kendaraan, angin ini kan mohon maaf ini sarung kan keangkat ya. Sampai ininya kelihatan. Itu pun Rasulullah wajahnya langsung memerah saking malu, langsung segera ditutup. Lah sekarang, ya Allah, kita sebagai laki-laki kan tersiksa di situ. Dilihat dosa, nggak dilihat. Ya Allah, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga pertanyaan tadi terjawab dan mewakili pertanyaan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi Yuk. Nah masih pada semangat Pak Ustadz untuk mendengarkan ngobrol kita pada pagi hari ini yang membahas iman kepada Rasul Allah. Nah untuk kesimpulannya silahkan Pak Ustadz. Baik jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Iman kepada Allah termasuk bagian dari rukun, iman kepada utusan Allah termasuk bagian dari rukun iman. Maka wajib kita mengimaninya. Sebagai bentuk keimanan kepada para utusan Allah, kita meyakini bahwa ini utusan Allah yang diutus ke muka bumi untuk mengatur atau menjadi suri teladan bagi kita. Karena diutus untuk menjadi suri teladan, maka para utusan Allah yang notabene kalau kita umat Nabi Muhammad, Rasulullah adalah pribadi yang sempurna. Dikatakan bahwa arsala anbiya adzawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah, bahwa para rasul itu dibekali dengan fatonah, kecerdasan, sidqun, benar, yang disampaikan pasti benar. Kemudian wat tablighi, menyampaikan apa yang ditugaskan oleh Allah pasti disampaikan, enggak ada yang diumpetin, enggak ada yang disembunyiin. Kemudian wal amanah, akan jujur dengan apa yang disampaikan. Yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa Rasul itu tidak ngomong karena kemauannya sendiri, tapi dibimbing oleh wahyu. Walaupun saat itu ketika Rasulullah menyampaikan, para sahabat hanya sami'na wa ata'na, tapi begitu setelah sekian ratus tahun baru diteliti kebenarannya. Sesuatu yang diperintahkan pasti ada manfaatnya, sesuatu yang dilarang pasti ada madaratnya. Apapun di muka bumi ini yang haram untuk dikonsumsi pasti ada madaratnya buat kebaikan kita. Walaupun dalam umat lain dikonsumsi itu urusan mereka. Tapi bagi kita umat Islam ada aturannya. Yang halal silahkan kita konsumsi, yang haram kita tinggalkan. Kalau ragu halal apa haram? Hadis Rasulullah, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Sesuatu yang kita ragu tinggalkan, beralih ke sesuatu yang yakin. Misalnya ada satu hewan yang hukumnya dipertentangkan tentang halal dan haramnya. Kalau memang masih ada yang lain yang jelas-jelas halal, silahkan makan yang jelas-jelas halal. Tapi kalau sesuatu yang kita yakin halal, wis monggo silahkan. Nah kemudian Rasulullah itu diutus basyiran wa nadhiran, membawa kabar gembira tapi juga membawa ancaman. Kabar gembira bagi orang yang taat, tapi ancaman bagi orang yang nentang. Kabar gembira basyiron, yang taat surganya Allah akan diperoleh dengan ridhonya Allah, tapi bagi yang nadhiron sebagai ancaman yang membangkang nerakanya Allah dan murkanya Allah yang diperoleh. Dan dari sekian Rasul Allah dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad membawa risalah yang sama, tugas yang sama, yaitu mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Pada dasarnya ajaran tauhidnya sama, mulai dari Nabi Adam yang ngajarin itu, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Nabi Muhammad ngajarinya sama. Pokok-pokoknya sama, yaitu la ilaha illallah. Setelah itu baru ajaran kemanusiaan, baik pada orang tua, kemudian pada keluarga, sanak kerabat dan lain sebagainya. Secara umum sama. Kemudian para rasul itu juga menjadi uswah dan qudwah, uswah contoh. Yang kita contoh, kita sebagai umat Nabi Muhammad ya nyontoh kehidupan atau perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan dalam Al-Barzanji, Syekh Abu Ja'far Al-Barzanji itu kan beliau menulis akhlak Rasulullah. Cuman sayang kita hanya baca, tapi nggak ngerti belas sama sekali. Tapi masih bagus, masih mau baca. Daripada diajak baca pun nggak mau, maunya hanya dianterin beseknya. Diajak nggak mau, giliran dianterin besek, ada lagi nggak? Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga ngobrol kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Jangan lupa untuk terus saksikan Ngopi pada pukul 5 subuh hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.